Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santriwan dan santriwati kelas 7 MTS Husnul Khatimah. Salam matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat ya. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian serta operasi campuran. Yang pertama, tentang perkalian. Nah, perkalian di sini itu dapat kita artikan sebagai penjumlahan berulang. Ya, jika N dikali A, maka hasilnya ini sama saja dengan menjumlahkan A, ya, A ditambah A ditambah A, itu A-nya sebanyak N kali. Contoh, 5 dikali 3, hasilnya akan sama saja dengan menjumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali, gitu ya, maka hasilnya 15. Begitu juga jika 3 dikali 3, maka sama saja dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. Jika 1 dikali 3, maka ya satunya hanya ada, 3-nya hanya ada 1 kali. Nah, perkalian yang kita bicarakan itu adalah pada bilangan bulat, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Ya. Adapun hasil dari atau hasil tanda dari perkalian bilangan bulat positif atau negatif ya. Di sini jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya merupakan bilangan yang positif. Sedangkan jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif. Nah, bagaimana jika tandanya berbeda? Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Atau dibalik, negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Jika kita perhatikan, ketika kita mengalihkan bilangan bulat dengan tanda yang sama, ya, positif dikali positif atau negatif dikali negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sedangkan jika kita mengalihkan bilangan bulat yang berbeda tanda, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Nah, kita bisa melihat tabel ini ya. Ya, jika negatif dikali negatif, maka hasilnya jadi positif. Jika positif dikali negatif, hasilnya negatif, dan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Ya, bisa dipelajari ini. Oke, untuk sifat perkalian, ya, itu yang pertama bersifat tertutup. Ya, bersifat tertutup ini maksudnya kita lihat di sini ada negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Oke, negatif 3 dan 2 serta negatif 6 yang merupakan hasilnya itu adalah bilangan bulat. Jadi, ketika bilangan bulat dikali bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif, ya, atau pertukaran. Contoh, negatif 4 dikali 5 itu hasilnya negatif kali positif, maka hasilnya jadi negatif ya, negatif 20. Bagaimana jika kita balik 5 dulu yang kita tulis, 5 dikali negatif 4, maka hasilnya juga sama ya. Berarti negatif 4 kali 5 itu akan sama saja dengan 5 dikali negatif 4 ya.
Jadi pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Kemudian selanjutnya adalah unsur identitas atau netral. Kalau sebelumnya pada penjumlahan ada unsur identitas yaitu 0 ya, ketika bilangan bulat dijumlahkan atau ditambahkan dengan 0 maka hasilnya angka itu sendiri. Sedangkan pada perkalian unsur identitas itu adalah 1. Artinya 1 dikali 2 akan menghasilkan bilangan itu sendiri yaitu 2. Ya. Begitu juga jika negatif 2 dikali 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Ya, jadi jika ada bilangan bulat A, maka akan berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Jadi bilangan bulat berapapun ketika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Kemudian bilangan 0. Ya, untuk semua bilangan bulat ketika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian ada lagi sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat di sini ada 2 kali 3 dikali 4. Ya, kita mengelompokkan dua angka awal yaitu 2 dikali 3 maka hasilnya 6 dan dikali 4 hasilnya 24. Nah, yang kedua ini kita kelompokannya 3 dikali 4, tapi hasilnya sama tetap 24. Maka dari persamaan 1 dan 2 ini, 2 dikali 3 dikali 4, ya ini juga sama 2 dikali 3 dikali 4, yang membedakan adalah pengelompokannya, hasilnya tetap sama. Ya, maka jika ada A, B, dan C bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan seperti ini. Selanjutnya sifat distributif terhadap penjumlahan. Oke, di sini kita punya 3 bilangan bulat yaitu A, B, C. Misal A-nya negatif 2, B-nya 2, C-nya negatif 3. Oke, distributif terhadap penjumlahan. Kita lihat di sini penjumlahannya adalah B ditambah C, B-nya adalah 2, ditambah C, maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian, jika kita kalikan B ditambah C ini dengan A, ya, A-nya adalah negatif 2, dikali dengan B plus C-nya negatif 1, maka hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Jadi, A ini dikalikan dengan B, A-nya juga dikalikan dengan C. Karena di sini penjumlahan, maka nanti dijumlah ya. Kita lihat. A dikali B, A-nya negatif 2, B-nya 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian A dikali C, A-nya negatif 2, C-nya negatif 3, maka hasilnya 6. Sekarang kalau A dikali B ditambah A dikali C, negatif 4 ditambah 6, maka hasilnya 2. Hasilnya sama ya, maka berlaku sifat distributif seperti ini. A dikali B plus C, maka akan sama saja A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian sifat distributif terhadap pengurangan. Ini juga sama ya seperti yang tadi. Hanya yang membedakan adalah operasinya ini terhadap penjumlahan, ini terhadap pengurangan. Ya. A dikali B min C-nya berarti negatif 2 dikali 5 negatif 10, sedangkan yang ini A kali B-nya negatif 4, A kali C-nya 6. Ya, kalau kita kita kurangkan maka hasilnya negatif 10, hasilnya juga sama. Ya. Nah, jadi berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya tentang pembagian. Sama, pembagian di sini juga adalah pada bilangan bulat positif dan negatif.
Ya, jika ada bilangan positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya juga positif. Jika positif dibagi negatif, hasilnya negatif, dan sebaliknya negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Sama dengan perkalian ya, ketika tandanya sama, positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Dan jika tandanya berlawanan, maka pembagiannya bernilai negatif. Oke, pembagian ini adalah sebagai kebalikan dari perkalian ya. Kita lihat 3 dikali 4 itu sama saja 4 tambah 4 tambah 4 ya, sebanyak 3 kali, hasilnya 12. Nah, di lain pihak, ini 12 jika kita bagi 3 itu hasilnya 4. Gitu ya. Maka bisa kita tuliskan 3 dikali 4 sama dengan 12, itu kan sama saja dengan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi, pembagian ini merupakan operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Ya, seperti ini. A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C akan sama saja dengan B dikali C sama dengan A. Oke, pembagian bilangan bulat oleh 0. Oke, untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N, apakah kita bisa mencari pengganti N-nya? Ya, kita perhatikan 0 dibagi 3 sama dengan N. Ini sama saja 3 dikali N sama dengan 0, gitu kan? Maka pengganti N yang memenuhi 3 dikali N itu sama dengan 0, itu adalah 0. Gitu ya. Jadi tadi perkalian jika bilangan bulat dikalikan 0 maka hasilnya 0 kan? Maka N di sini adalah 0. Nah, sekarang bagaimana jika kebalikannya? Ya, 5 atau angka dibagi 0 sama dengan P. Gitu ya. Apakah 0 dikali P sama dengan 5? Apakah ada angka yang bisa kita gantikan gitu ya untuk P ini? Gitu ya. Nah, ini ketika ada bilangan atau angka dibagi dengan 0, maka dia hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, kita lihat kalau angka, untuk lebih mudah mengingat ya, jika angka dibagi angka maka hasilnya angka, gitu kan? Nah, jika 0 dibagi angka maka hasilnya 0, dan jika angka dibagi 0 maka dia tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran di sini berarti tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, oke, jika kita akan melakukan operasi hitung campuran, maka perhatikan aturan berikut ya. Yang pertama, perhitungan di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu jika ada. Ya, kalau nggak ada maka perhatikan. Perkalian dan pembagian itu setingkat, penjumlahan dan pengurangan itu juga setingkat. Nah, maka jika perkalian dan pembagian ada atau penjumlahan dan pengurangan ada dalam satu soal gitu ya, maka operasi hitung yang setingkat itu dikerjakan secara berurut dari kiri. Jadi yang pertama lebih dulu muncul gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada perkalian pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan juga gitu ya dalam satu soal, maka perkalian dan pembagian ini lebih tinggi tingkatannya dari penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, hitunglah ini. Oke, yang pertama A, negatif 3 dikali 10 hasilnya adalah negatif 30 ya, karena negatif dikali positif maka hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif, negatif
24 dibagi negatif 3 hasilnya adalah positif 8. Kemudian 0 dibagi negatif 4 tadi, 0 dibagi angka itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian di sini operasinya berupa operasi bilangan campuran ya, penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. Maka karena semuanya ada, dahulukan pembagian dan perkalian. Ya, maka pengerjaannya menjadi seperti ini, 15 ditambah 24 bagi 3 adalah 8, dikurangi 1 dikali 6-nya adalah 6, maka hasilnya adalah 17. Kemudian soal yang kedua, suhu udara turun rata-rata 3 derajat Celcius per jam. Jika pada pukul 12 suhunya 35 derajat Celcius, maka berapa suhu pada pukul 15? Oke, kita lihat dulu ya, dari pukul 12 sampai pukul 15 itu berapa jam? Ya, 3 jam. Berarti terjadi 3 kali penurunan suhu, maka suhu pada pukul 15 itu sama saja dengan suhu awalnya kan 35 derajat ya, berarti 35 derajat karena dia mengalami penurunan berarti dikurang berapa? Tadi durasi waktunya 3 jam ya, 3 jam, kemudian suhunya turunnya 3 derajat Celcius per jamnya, berarti 3 derajat Celcius dikali 3 sama saja dengan 35 derajat dikurangi 9 derajat Celcius gitu ya, maka hasilnya adalah 26. Baik, mungkin cukup sekian saja pembahasan tentang perkalian dan pembagian serta bilangan operasi bilangan campuran ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.